Keringat yang berbau kemenyan keluar dari pori-pori para prajurit Raja Jin. Suasana tegang masih sangat terasa. Saking tegangnya, ada prajurit yang terkencing-kencing di celana. "Tuan Wali, buat apakah korek tersebut, kalau hamba boleh tahu?" tanya Raja Ismoyo. "Buat menyalakan ini dan membuat ini," jawab Wali Paidi sambil menunjukkan rokok dan kopinya. "Hanya untuk itu?" tanya Raja Ismoyo heran. "Iya, hanya untuk ini," jawab Wali Paidi singkat. Raja Ismoyo membatin dalam hati. Wali ini aneh, masak hanya gara-gara ingin ngerokok dan ngopi saja, dia telah menghancurkan kerajaanku. "Dasar Wali Semprul." Namaku Paidi, bukan Semprul," sahut Wali Paidi. "Ah, maaf Tuan, ternyata Tuan bisa membaca isi hati hamba." Raja Ismoyo mulai takut dan heran. "Terus bagaimana, sampeyan punya korek apa tidak?" tanya Wali Paidi lagi. "Kalau hanya untuk menyalakan itu, pakai ini saja Tuan," jawab Raja Ismoyo sambil menjulurkan jari telunjuknya, yang tiba-tiba bisa mengeluarkan api. "Masya Allah, kalian kan memang terbuat dari api, maaf baru ingat," jawab Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo, mengeluarkan sebatang rokok Jisamsu refilnya, dan mulai menghisap rokoknya. Allah, begitulah yang terdengar ketika Wali Paidi merokok. Selanjutnya Raja Ismoyo memanggil panglimanya dan berkata kepadanya, "Buatkan kopi buat Tuan Wali ini," perintah Raja Ismoyo sambil mengambil kopi dari Wali Paidi dan menyerahkan kepada panglimanya. "Jangan manis-manis ya," Wali Paidi berpesan. Kerajaan Raja Ismoyo ini yang terkenal angker dan ditakuti bangsa jin dan manusia, sekarang berubah bagaikan warung kopi pinggir jalan gara-gara Wali Paidi. "Sampeyan tidak merokok?" tanya Wali Paidi. "Tidak," jawab sang raja. "Apakah sampeyan jin Muhammadiyah?" tanya Wali Paidi lagi. "Saya tidak mengerti maksud Tuan," jawab Raja Ismoyo heran. "Maaf, agama sampeyan apa?" tanya Wali Paidi. "Saya tidak beragama," jawab Raja Ismoyo. "Oh, begitu," gumam Wali Paidi. Duanya lalu terdiam agak lama. "Maaf Tuan, wirid apa yang Tuan baca, sehingga Tuan tidak bisa dikalahkan oleh para prajurit saya?" tanya Raja Ismoyo penasaran. "Hizib dan solawat," jawab Wali Paidi. "Maukah Tuan mengajarkan kepada saya?" pinta Raja Ismoyo. "Ya, boleh, tapi sampeyan harus masuk Islam dulu," jawab Wali Paidi. Lalu Raja Ismoyo memanggil panglimanya, memerintahkan kepadanya untuk mengumpulkan seluruh rakyat dan semua prajuritnya. Dalam sekejap Balai Agung Istana ramai dipenuhi prajurit dan rakyat, bahkan sampai meluber keluar istana. Selanjutnya Raja Ismoyo bersimpuh di kaki Wali Paidi diikuti seluruh rakyatnya. "Kami dengan sukarela siap masuk Islam, mengikuti agama Tuan," kata Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Baiklah, ikuti apa yang aku ucapkan," kata Wali Paidi. Dengan suara yang sangat berwibawa, Wali Paidi mengucapkan 2 kalimat syahadat diikuti seluruh bangsa jin kerajaan Raja Ismoyo. Ucapan syahadat para bangsa jin ini menggema ke seluruh Gunung Arjuna, bahkan seluruh hewan di Gunung Arjuna berhenti sejenak, tidak ada yang bersuara mendengarkan ucapan syahadat ini. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Wali Paidi mengajarkan pada mereka apa itu Islam, dan menjabarkan arti iman secara singkat. Selanjutnya Wali Paidi tinggal di istana Raja Ismoyo, guna mengajari mereka cara sholat, cara berzikir dan lain sebagainya. Setelah beberapa minggu tinggal di istana, Wali Paidi akhirnya mohon pamit kepada Raja Ismoyo. "Kami masih butuh pencerahan dari Tuan, sudilah kiranya Tuan tetap di sini beberapa hari lagi," pinta Raja Ismoyo kepada Wali Paidi. "Jangan khawatir, kelak aku akan datang lagi kemari," kata Wali Paidi, dan dengan tersenyum Wali Paidi mendekati Raja Ismoyo dan memegang dada Raja Ismoyo, sambil berkata, "Ajaklah hatimu untuk zikir terus-menerus. Ucapkan Allah, Allah, secara berkesinambungan. Dalam keadaan apapun teruslah berzikir, dan berusahalah selalu dalam keadaan punya wudu. Andai Allah mencabut nyawamu, kamu dalam keadaan suci. Terima kasih Tuan, pesan Tuan akan kami laksanakan," jawab Raja Ismoyo dengan takzim. "Kalau hatimu sudah bisa berzikir, maka Allah sendiri yang akan membimbingmu," kata Wali Paidi.
Apakah kami akan menjadi wali kalau hati kami sudah bisa berzikir sendiri? Tanya Raja Ismoyo. Jangan sekali-kali punya niat ingin menjadi wali, karena keinginan itu termasuk nafsu. Berzikirlah karena Allah, jangan ada niatan yang lain, jelas Wali Paidi. Setelah menghisap rokoknya, Wali Paidi berkata lagi, Allah menjadikan manusia pemimpin di muka bumi ini, dan mengangkat para walinya dari kalangan manusia, jelas Wali Paidi lagi. Oh begitu, kalau Allah menghendaki begitu, kami sangat rida dengan keputusan Allah tersebut, jawab Raja Ismoyo manggut-manggut. Kalau boleh tahu tuan ini wali yang bagaimana? Tanya Raja Ismoyo selanjutnya. Aku adalah wali abdal, wali pengganti, kalau istilah dalam sepak bola, sebagai pemain cadangan, wali tingkat rendah. Aku dulu hanya seorang abdi seorang kiai, tugasku hanya menyiapkan rokok dan kopi. Setelah kiai saya meninggal, akulah yang dipilih Allah sebagai gantinya. Terang Wali Paidi. Jadi wali itu jumlahnya tetap sama dari dulu sampai sekarang? Tanya Raja Ismoyo dengan bersemangat. Iya, jumlahnya wali di seluruh dunia tetap sama, karena setiap yang meninggal pasti ada gantinya. Biarpun kamu tidak ada hak untuk menjadi wali, kamu harus tetap semangat, karena di mata Allah, derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Wali itu hanya titel yang diberikan Allah buat para wakil-wakilnya di muka bumi, guna untuk mengatur dan menata manusia, dan wali dipilih dari para hamba yang dikehendakinya, bukan karena ibadahnya, bukan karena zikirnya, tapi karena kehendak Allah. Jadi salah besar kalau ada orang yang ingin atau mempunyai cita-cita menjadi wali, jawab Wali Paidi. Terima kasih Tuan, mudah-mudahan apa yang Tuan ajarkan kepada kami menjadi ilmu yang bermanfaat, ucap Raja Ismoyo. Akhirnya Wali Paidi pamit dan meninggalkan Gunung Arjuna diiringi Raja Ismoyo dan seluruh rakyatnya. Setelah Wali Paidi sudah tidak tampak, Raja Ismoyo dengan suara yang lantang berkata kepada rakyatnya. Rakyatku semuanya, nanti atau kapanpun, kalau ada orang yang ke Gunung Arjuna ini berbekal rokok dan kopi, jangan sampai diganggu, jagalah mereka sampai mereka meninggalkan Gunung Arjuna ini, demi menghormati guru kita Wali Paidi. Titah paduka akan kami laksanakan. Jawab mereka serempak. Sesampainya di rumah sehabis dari Gunung Arjuna, Wali Paidi menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Tiap pagi Wali Paidi pergi ke pasar berjualan minyak wangi. Orang-orang di pasar dan di rumahnya biasa memanggilnya Kang Paidi tukang minyak. Sekitar jam 1 siang Wali Paidi ini menutup tokonya dan pulang. Setelah sholat asar sehabis istirahat siang, Wali Paidi mengajari anak-anak kecil di langgarnya belajar membaca Al-Quran sampai waktu maghrib. Dulu di langgar Wali Paidi yang sederhana ini, ramai sekali dipenuhi anak-anak kecil yang belajar mengaji. Tapi, setelah ada sistem ikro dan kiroati, langgar Wali Paidi ini sepi. Anak-anak pada pindah ke TPQ yang memang banyak tersebar di kampungnya Wali Paidi ini. Wali Paidi sebenarnya juga ikut pelatihan metode ikro maupun kiroati, yang diwajibkan kepada seluruh guru TPQ, guna mendapatkan syahadah semacam ijazah, tapi Wali Paidi tidak lulus dalam pelatihan ini, karena seringnya Wali Paidi merokok dan bawa kopi di dalam kelas. Jadinya di langgar Wali Paidi ini, metode yang digunakan tetap memakai metode lama, yaitu metode Baghdadi, karena bagi guru TPQ yang tidak punya syahadah, tidak boleh mengajar dengan memakai metode ikro maupun kiroati. Lama-kelamaan murid-murid Wali Paidi habis, tinggal 5 anak saja yang tetap mengaji di langgarnya Wali Paidi. Orang tua dari kelima murid Wali Paidi ini tetap mempercayakan anaknya ke Wali Paidi ini, disebabkan masalah ekonomi. Mereka adalah orang-orang miskin yang tidak mampu membelikan seragam TPQ dan buku terhadap anak mereka. Daripada tidak mengaji, mereka tetap menitipkan anak-anaknya kepada Wali Paidi, karena di langgar Wali Paidi ini tidak ada tarikan uang, mereka bebas dari biaya apapun, malah mereka sering dikasih uang jajan oleh Wali Paidi ini. Menjelang maghrib, datanglah seorang pemuda yang kira-kira berumur 35 tahun mencari Wali Paidi. Pemuda ini adalah seorang murid Thorikoh yang disuruh gurunya mencari Wali Paidi. Nak carilah kiai di daerah ini namanya Ali Firdaus, tapi orang-orang di kampungnya biasa memanggil dengan sebutan Paidi. Paidi berarti orang yang memberi faedah, umurnya seumuran denganmu, dan hanya beliau satu-satunya yang bernama Paidi di kampung itu. Kalau kamu ketemu dengannya, sampaikan salamku dan mintalah nasihat padanya. Begitulah yang dikatakan guru pemuda ini kepadanya. Waktu itu pemuda ini disuruh mencari Wali Paidi, karena seringnya pemuda ini mengalami hal-hal aneh. Seperti ketika sholat, tiba-tiba ia sudah berada di Makkah dan sholat di hadapan Ka'bah.
Dan banyak orang yang melihatnya salat di atas daun padahal dia ada di rumah. Pemuda ini akhirnya sowan kepada gurunya, dan melaporkan semua kejadian yang dialaminya, lalu kemudian disuruh mencari Kiai Ali atau Kiai Paidi. Sesampai di kampung yang dimaksud, pemuda ini bertanya-tanya kepada orang-orang, di manakah rumah Kiai Paidi. Di sini tidak ada yang namanya Kiai Paidi, yang ada Kang Paidi, seorang penjual minyak wangi, begitu jawab orang kampung ketika ditanya pemuda ini. Baiklah, di mana rumah Kang Paidi penjual minyak wangi itu, tanya pemuda ini. Pemuda ini yakin bahwa Kang Paidi itulah Kiai Paidi yang dicarinya, karena gurunya juga bilang bahwa nama Paidi hanya satu orang di kampung ini. Pas waktu maghrib pemuda ini sampai di rumah Wali Paidi. Pemuda ini bertanya kepada seorang wanita yang berada di depan rumah Wali Paidi. Apakah benar ini rumah Kang Paidi penjual minyak wangi? Benar nak, dia ada di langgar itu, sedang ngimami sholat maghrib, jawab wanita itu sambil menunjukkan langgar yang berada di sebelah rumah Wali Paidi. Terima kasih Bu, jawab pemuda ini sambil menuju ke langgar, guna sholat maghrib dan sekalian sowan kepada Kiai Paidi. Sehabis wudhu, pemuda ini masuk ke langgar sholat berjamaah bersama yang lain. Dilihatnya yang sholat di langgar ini cuma 3 orang, dia berdiri di samping mereka ketika pemuda ini mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca Wali Paidi. Hati pemuda ini menjadi galau, karena Wali Paidi ini ketika membaca huruf Ain, menjadi Eng, Rabil Alamin menjadi Robil Ngalamin. Gimana mau khusyuk dan diterima sholatnya, wong bacanya aja sudah keliru, apakah tidak salah gurunya menyuruhnya sowan kepadanya, gumam pemuda ini dalam hati. Setelah salam dan melakukan wirid seperti biasa pada umumnya, Wali Paidi ini melanjutkan dengan sholat sunnah, dan sehabis sholat sunnah Wali Paidi ini keluar dari langgar dan duduk-duduk di teras sambil merokok. Pemuda ini menghadap kepada Wali Paidi. Assalamualaikum, salam pemuda ini. Waalaikumsalam, jawab Wali Paidi sambil tersenyum. Setelah menyampaikan salam gurunya kepada Kiai Paidi, pemuda ini menceritakan maksud kedatangannya, dan menceritakan hal-hal aneh yang dialaminya kepada Wali Paidi. Saya juga heran, kok kamu sampai bisa seperti itu ya? Mengalami hal-hal yang menakjubkan, padahal sholat kamu tadi aja masih sibuk ngurusi tajwid daripada ingat kepada Allah, kata Wali Paidi kepada pemuda ini. Seketika pucatlah wajah pemuda ini, dan dalam hati pemuda ini berkata, Masya Allah, ternyata gurunya tidak salah mengenai kiai muda ini. Pemuda ini semakin menundukkan kepalanya di hadapan Wali Paidi ini.